Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kita akan membahas pembahasan soal pedagogik asesmen kompetensi guru AKG Kementerian Agama 2020 part 2. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video kami dan teruslah tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video terbaru kami. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial of error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumusan beserta bentuk umum, membuktikan benar atau tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behavioralisme, D. Konstruktivisme, dan E. Kognitivisme. Pembahasan soal nomor 1, bahwa pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kebebasan dan menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan dengan bahasanya sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, serta siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini adalah D. Soal nomor 2. Bu Gita dalam pembelajaran selalu memperhatikan perkembangan dan proses belajar siswa-siswinya, bukan hasil semata, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna dan mudah dicerna. Bu Gita berorientasi pada teori belajar A. Behavioralistik, B. Kognitivisme, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, dan E. Humanistik. Maka jawabannya adalah B. Kognitivisme. Sebagai pembahasan bahwa teori kognitif pada dasarnya telah mementingkan proses belajar dan pada hasil belajarnya. Belajar itu merupakan sebuah proses yang tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, tetapi melainkan tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar yang tengah dilakukan. Nah, belajar itu merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Sedangkan belajar itu sendiri merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, sehingga jawabannya B. Kognitivisme. Soal nomor 3. Dalam pembelajaran, Pak Yudi sangat menekankan siswanya untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Kegiatan Pak Yudi berorientasi pada teori belajar A. Behavioralisme, B. Kognitivisme, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, dan E. Humanistik. Maka jawabannya adalah B. Konstruktivisme. Perlu kita ketahui bahwa teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu pembelajaran dengan tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajarin. Untuk terpenting dalam teori ini adalah seorang membina pengetahuan dirinya sendiri secara aktif. Nah, dalam soal tadi kan sudah dikatakan bahwa siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Makanya jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Soal nomor 4. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilakukan untuk A. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, B. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, C. Mengukur efektivitas pembelajaran, D. Mengukur ketuntasan peserta didik, dan E. Menentukan kemampuan pengetahuan siswa. Maka jawabannya adalah B. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan refleksi dalam pembelajaran
ada beberapa hal. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi, model, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan peserta didik secara terinci. Dan yang keempat, untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan guru dalam penyajian materi dan penguasaan bahan, serta penguasaan kelasnya. Soal nomor 5. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa mengaplikasikan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar checklist, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Maka jawabannya adalah A. Daftar checklist. Perlu diketahui bahwa penilaian unjuk kerja dapat dilakukan itu dengan menggunakan daftar checklist. Artinya ada format penilaian ya dan tidak. Nah, pada penilaian unjuk kinerja ini menggunakan daftar checklist ini dapat merupakan penilaian apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Nah, kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak. Misalnya benar salah dan diamati tidak dapat diamati, atau juga bisa pernyataan ya dan tidak. Nah, dengan demikian tidak terdapat nilai tengah di antara itu. Soal nomor 6. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan, dan urutan klasifikasi dari kategori, kriteria, serta metodologi. Merupakan tingkatan yang mana? A. C1, B. C2, C. C3, D. C4, E. C5. Maka jawabannya adalah A. C1. Nah, perlu kita pahami di sini bahwa terdapat 6 jenjang proses berpikir dalam ranah kognitif. Dimulai dari level pertama adalah level paling rendah, yakni pengetahuan atau C1. Kenapa disebut C1 jawabannya? Karena tadi C1 itu kemampuan yang kembali untuk mengingat. Nah, dalam soal tadi kan mengingat, makanya dia disebut C1. Sementara C2 itu berbentuk pemahaman. Pemahaman itu kemampuan seseorang untuk memahami konsep-konsep atau sesuatu hal yang menjadi landasan berpikir kita. Kemudian yang ketiga adalah C3 atau penerapan. Di sini untuk menggunakan konsep sesuatu. Kemudian C4 analisis, dia kemampuan untuk menguraikan materi, mengidentifikasi dan membuat hubungan. Yang kelima adalah C5 sintesis, yakni kemampuan untuk produksi. Dan yang keenam adalah C6, yakni mencipta. Soal nomor 7. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengetahuan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Demikian adalah gambaran dari teori belajar. A. Teori behavioristik, B. Teori konstruktivisme, C. Teori humanistik, D. Teori kognitif, E. Teori universal. Maka jawabannya adalah D. Teori kognitif. Perlu diketahui di sini bahwa teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang melibatkan proses berpikir secara kelompok dan mementingkan proses belajar. Nah, teori ini berpandangan bahwa proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya.
Nah, di proses ini terjadi antara lain mencakup pengetahuan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk dalam pikiran seseorang. Dengan demikian, jawabannya tadi sudah tepat, teori kognitif. Soal nomor 8. Kompetensi inti pada ranah pengetahuan KI 3 memiliki dua dimensi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan pada setiap tingkatannya. Dimensi pertama adalah dimensi perkembangan kognitif atau cognitive process dimension. Peserta didik yakni perkembangan kognitif pada tingkat low order thinking skill atau disebut dengan LOTS dan tingkat high order thinking skill atau HOTS. Sedangkan dimensi kedua adalah dimensi pengetahuan atau knowledge dimension. Dimensi pengetahuan ini berbicara bentuk dari pengetahuan itu yang meliputi A. Faktual, konseptual, prosedural, dan keterampilan. B. Konseptual, faktual, pemahaman, dan metakognitif. C. Konseptual, faktual, metakognitif, dan emosional. D. Pemahaman, konseptual, prosedural, dan metakognitif. E. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Maka jawabannya adalah E. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Perlu diketahui di sini bahwa kompetensi inti pada ranah pengetahuan atau KI 3 memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi kognitif yang membahas tentang lot yang dibahas dalam retak kognitif C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Di mana C1, C2, dan C3 yang merupakan mengingat, memahami, dan menerapkan adalah tempat berpikir yang disebut dengan lot, artinya peta kognitif yang tingkatannya rendah. Sedangkan tingkatan HOT adalah C4, C5, dan C6 mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Dimensi yang kedua adalah dimensi pengetahuan atau knowledge. Nah, disinilah kita berbicara tentang dimensi pengetahuan yang berbicara sendiri tentang fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Nah, disinilah urutan-urutan pada pengetahuan atau knowledge tadi. Nomor 9. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan A. Belajar menghafal, B. Belajar bermakna, C. Belajar sendiri, D. Belajar verbal, E. Pilihan B dan D benar. Maka jawabannya adalah A. Belajar menghafal. Sebagai penjelasan di sini bahwa menghafal itu merupakan informasi baru yang dapat diterima dan dipelajari siswa dengan cara menghubungkan antara konsep dengan pengetahuan yang sudah ada. Maka sesuai dengan pertanyaan yang diminta di sini, karena siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya, maka proses pembelajaran disebut dengan proses belajar menghafal. Soal nomor 10. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengelolaan proses kognitif atau disebut dengan fase belajar? A. Sebelum proses belajar berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. E. Pak Dodo meminta siswa mengumpulkan tugas rumah yang diberikan sebelumnya. Maka jawabannya adalah A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Ini disebabkan karena
Pada tahap awal sekali pengelolaan proses dalam kognitif atau pembelajaran dalam fase-fase belajar ini memang merupakan hal awal sekali karena dia dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa itu bisa intens atau perhatian penuh terhadap belajar. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual atau equilibrium, yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Lingkungan fisik, B. Proses kematangan pribadi, C. Proses pengaturan diri, D. Proses pengendalian diri, dan E. Pengaruh sosial. Maka jawabannya adalah C. Proses pengaturan diri. Nah, perlu kita ketahui dan kita bahas di sini bahwa manusia itu membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Oleh karena itu, setiap pengaruh intelektual, setiap yang mempengaruhi perkembangan itu, itulah yang disebut dengan equilibrium. Soal nomor 12. Perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama dan merupakan sesuatu yang universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Pemerolehan bahasa berdasarkan aliran tersebut disebut dengan A. Behavioris, B. Kognitivisme, C. Nativisme, D. Konstruktivisme, dan E. Humanisme. Maka jawabannya adalah C. Nativisme. Dalam aliran nativisme ini mempunyai beberapa asumsi anggapan dasar sebagai berikut. Pertama, perilaku berbahasa merupakan sesuatu yang diturunkan secara genetik seperti pada soal tadi. Dan yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Serta yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Nomor soal 13. Bahasa adalah salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Nah, teori tersebut merupakan pendapat dari A. Howard Gardner, B. Jean Piaget, C. Chomsky, D. Jacobson, dan E. Brunner. Maka jawabannya adalah B. Jean Piaget. Teori kognitivisme dipelopori memang oleh Jean Piaget yang lahir tahun 1954, yang mengatakan bahwa bahasa itu merupakan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, perkembangan bahasa itu ditentukan oleh urutan-urutan perkembangan kognitif. Nah, menurut teori ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Nah, bahasa yang diinstruksi ini oleh nalar, perkembangan bahasanya juga dilandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum dalam kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Soal nomor 14. Siswa belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Hal ini merupakan contoh implikasi dari teori apa? A. Kognitivisme, B. Konstruktivisme, C. Humanistik, B. Behavioralistik, dan E. Koneksionisme. Maka jawabannya adalah D. Behavioralistik. Nah, menurut teori ini, perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dengan kata lain, belajar itu merupakan perubahan bentuk yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang itu dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian seperti pada contoh soal tersebut.
walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya juga sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut memang belum dapat mempraktekkan perhitungan dan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Soal nomor 15. Evaluasi ini dilakukan dalam suatu proses diskusi intensif dalam kelompok perkembangan kurikulum atau tim pengarah dan tim teknis dan tim narasumber secara internal. Adalah jenis cakupan evaluasi implementasi. A. Evaluasi hasil implementasi. B. Evaluasi reflektif. C. Evaluasi implementasi. D. Evaluasi dokumen kurikulum. Dan E. Evaluasi kegiatan penilaian. Maka jawabannya adalah B. Evaluasi reflektif. Nah, perlu diketahui bahwa evaluasi reflektif ini merupakan evaluasi suatu proses diskusi di mana suatu intensif kelompok mengadakan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu boleh dilakukan oleh tim pengarah dan tim teknis dan tim dari narasumber secara internal. Nah, evaluasi reflektif ini juga dilaksanakan melalui diskusi mengenai landasan filosofis, teoritik, dan model yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Demikian tadi pembahasan soal pedagogik part 2 asesmen kompetensi guru AKG Kementerian Agama 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.